Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Ekonomi Produksi Pertanian akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang produksi pada usaha tani kentang di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara dengan software Frontier. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurfan Almai Muharram, NIM 139, dan teman-teman saya yaitu Dewi Yunita NIM 145, Sifaul Jannah NIM 146, dan Muhammad Aldi Pradana NIM 161. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Yunita. Saya akan menjelaskan mengenai data input. Data input ini didapat dari skripsi yang berjudul Analisis Efisiensi Penggunaan Faktor-Faktor Produksi pada Usaha Tani Kentang di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini dilakukan oleh Auni Afifa pada tahun 2017. Lalu yang di sampingnya ini sudah dilogkan atau setelah data sekunder tersebut diinputkan ke Excel, lalu selanjutnya diubah ke LN, yaitu dengan rumus sama dengan LN, lalu klik sheet pada nilai tersebut. Hasil nilai dapat dilihat seperti berikut. Next. Lalu untuk variabel dependennya yaitu produksi, variabel independennya X yaitu X1-nya luas lahan, X2-nya jumlah bibit, X3-nya jumlah pestisida, X4 jumlah pupuk, dan X5 jumlah tenaga kerja. Lalu ini dianalisis menggunakan software Frontier yang didapatkan menjadi output. Lalu dilanjutkan oleh Saudara Vian. Baik, terima kasih. Kemudian langsung diinterpretasikan. Nilai LR menunjukkan di lapang ada efisiensi. Tidak dari hasil analisis diketahui nilai LR yaitu sebesar 0,16765E plus 02. Sehingga nilai LR sama dengan 0,197 kali 100. Nah, di sini ini kenapa kok dikalikan 100? Dikarenakan jika nilai di akhir ini kan 0,2 dan jika ini 0,1 maka nilai LR akan dikali 10 dan milik kelompok kami ini menghasilkan nilai LR 0,1970675E plus 02 sehingga nilai LR dikalikan 100 dan hasilnya 19,7. Sedangkan diketahui nilai number of repetition 1 dan DF 5%, sehingga diketahui nilai kode PAM adalah 2,70. Ya, LR lebih besar daripada kode PAM, artinya bahwa dalam analisis ini diterima hipotesis H1 dan ditolak hipotesa H0. Artinya bahwa di dalam mode atau data daerah penelitian terdapat kasus inefisiensi, sementara parameter gamma menunjukkan ada tidaknya efek inefisiensi di dalam model. Jika model gamma mendekati angka 1, maka error term hanya berasal dari efek inefisiensi, dan jika nilainya mendekati angka 0, maka seluruh error term yang terdapat dalam model fungsi produksi berasal dari faktor risiko. Jika dilihat dari nilai gamma atau gamma pada tabel output mempunyai T hitung sebesar 44,4%, di mana hal tersebut lebih besar dari T tabel sebesar 2,004045. Selain itu dapat dilihat pada nilai koefisien gamma adalah 0,99. Artinya bahwa 99% error term berfungsi produksi disebabkan oleh efek inefisiensi dan sisanya 1% disebabkan oleh faktor risiko lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Siva.
Baik, selanjutnya yaitu sedangkan berdasarkan hasilnya lampiran olahan data frontier diketahui bahwa variabel yang berpengaruh secara signifikan dapat dilihat menggunakan perbandingan antara T hitung dengan T tabel, di mana nilai T tabel dari 60 responden sebesar 2,004045 dan nilai deltanya yaitu 0,05 dengan analisis sebagai berikut. Yang pertama, 1. Pada nilai beta 1, yaitu luas lahan dengan T hitung sebesar 12,9 dibandingkan dengan T tabel alfa sebesar 5% adalah 2,004045, artinya beta 1 berpengaruh secara signifikan terhadap produksi jika X1 atau luas lahan dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 65,11%. Yang kedua, pada nilai beta 2 dengan T hitung 71,6 dibandingkan dengan T tabel alfa 5% dengan adalah 2,004045, artinya beta 2 berpengaruh secara signifikan terhadap produksi. Jika X2 yaitu bibit dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,9584%. Yang ketiga, pada nilai beta 3 dengan T hitung sebesar 2,098 dibandingkan dengan T tabel alfa 5% adalah 2,004045, yang artinya beta 3 berpengaruh secara signifikan terhadap produksi. Jika X3 atau pestisida dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,9868%. Yang keempat, pada nilai beta 4 dengan T hitung 3,466 dibandingkan dengan T tabel alfa 5% adalah 2,004045, yang artinya beta 4 berpengaruh secara signifikan terhadap produksi. Jika X4 atau pupuk dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,7278%. Yang kelima, pada nilai beta 5 tenaga kerja dengan T hitung sebesar 0,5590 dibandingkan dengan T tabel alfa 5% adalah 2,004045, yang artinya beta 5 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produksi kentang. Next. Selanjutnya yaitu tingkat efisiensi teknis yang interpretasinya dasar tingkat efisiensi teknis yaitu estimasi beberapa tingkat estimasi teknis yang dicapai oleh masing-masing responden petani. Next. Next ya. Interpretasi dasar pengambilan keputusan jika nilai efisiensi teknis lebih dari 0,8 maka petani dikatakan efisiensi. Jika nilai efisiensi teknis kurang dari 0,8 maka petani dikatakan tidak efisiensi secara teknis. Pada petani ke-1, 3, 5, 6, 8, 13, 16, dan seterusnya mempunyai nilai efisiensi kurang dari 0,8 yang menunjukkan bahwa petani tidak efisien, dan sisanya dari petani yang telah disebutkan, maka petani tersebut dikatakan efisien, sehingga rata-rata efisiensi yang dicapai petani di daerah penelitian adalah
0,81, maka dapat dikatakan bahwa petani tersebut dikatakan efisien. Baik, mungkin cukup dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.